Judul film kali ini adalah God of Gambler 2 yang nantinya akan bercerita tentang murid si Dewa Judi, Ko Chun, yang akan bertarung melawan anak angkatnya Kam Chang Sing, musuh Ko Chun di film pertama God of Gambler. Tanpa banyak cerita, langsung saja ini dia. Suatu hari, si Dewa Judi mendapat undangan untuk menghadiri acara amal di Hong Kong. Tapi karena dirinya yang sudah pensiun dari dunia perjudian, maka hari itu yang menggantikannya adalah muridnya, yaitu Michael. Mr. Michael Chen. Baru saja memberi sedikit sambutan, tiba-tiba seorang tak dikenal datang menghina si Dewa Judi sebagai tukang tipu dan menantang Michael berduel untuk melihat apakah gurunya pantas dipanggil Dewa Judi. Tentu Michael menerima tawaran itu dan sangat mudah sekali mengalahkan pria tersebut. Karena kemenangannya inilah akhirnya Michael dinobatkan sebagai kesatria judi. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pemuda konyol bersama pamannya. Mereka berdua adalah Sing dan Tat. Hari itu pemantan meminta Sing untuk membantunya memenangkan lotre. Namun Sing menolak karena Sing tahu jika kekuatannya digunakan untuk memenangkan taruhan pamannya dan uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya, maka kejadian sialah yang akan terjadi. Karena paman Tat yang tak percaya, Sing kemudian menyerahkan uang untuk amal kepada seorang wanita di sana untuk berduaan dengan paman Tat. Alhasil kejadian inilah yang terjadi. Karena sudah bosan makan mie terus, paman Tat punya ide untuk menggunakan uang hasil judi Sing untuk berguru dengan Dewa Judi saja. Agar uang hasil judi Sing bisa mereka gunakan karena biasanya uang hasil judi Sing 90%-nya digunakan untuk amal. Sing pun menerima nasihat pamannya itu dan mulai menggunakan ilmu gaibnya untuk melihat keberadaan si Dewa Judi. Namun akhirnya kekuatan Sing keduluan kehabisan karena Sing lebih terfokus melihat apam kembar yang menawan. Alhasil mereka gagal melacak di mana si Dewa Judi berada. Tak mendapat petunjuk, paman Tat kemudian menyuruh Sing untuk menemui muridnya si Dewa Judi saja, yaitu si Michael yang kebetulan saat itu berada di Hong Kong. Untuk mendapat pertemuan dengan Michael, Sing dan paman Tat membuat sebuah rekaman video, di mana Sing kala itu mengaku sebagai malaikat judi dan menantang Michael berjudi untuk menguji kehebatan masing-masing. Michael yang menyaksikan video konyol itu tentu saja tertantang. Singkat cerita, datanglah Sing dan paman Tat ke kediaman Michael. Tanpa banyak basa-basi, Sing langsung sok-sok akrab lalu mengutarakan niatnya. Tapi Michael yang menganggap Sing yang hanya membual, kemudian berniat mengerjainya saja. Tapi inilah yang terjadi. Melihat itu, Michael mulai memperhitungkannya. Akhirnya mereka bersepakat jika Sing menang melawannya, maka Michael bersedia mempertemukannya dengan gurunya. Namun jika kalah, maka Michael harus angkat kaki dan tak nongol-nongol lagi. Akhirnya pertarungan mereka dianggap seri oleh Sing karena Sing berhasil merubah kartu Michael.
Namun bagi Michael, Sing kalah karena dia berhasil merebut kembali kartunya. Sing yang masih ngotot terpaksa diusir oleh Long dan akhirnya lari ketakutan. Selepas kepergian Sing dan Pamantat, rumah itu kedatangan seorang wanita. Dia adalah adiknya Long yang bernama Kau. Berpikir Kau adalah wanita panggilannya, Michael langsung bergerak. Tapi ya beginilah. Untungnya saat itu Long datang. Tak ingin menyia-nyiakan wanita cantik yang sudah di depan mata, Michael kembali menggoda Kau dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang baik-baik. Tapi semuanya kemudian kacau karena wanita panggilan Michael tiba-tiba muncul. Malamnya, Sing dan Pamantat kembali ke rumahnya si Michael. Namun kali ini mereka berniat menteror Michael untuk memaksanya bernegosiasi. Aksi teror konyol mereka pun dimulai. Awalnya Sing mengganggu Michael yang sedang makan. Namun saat akan memeriksa keluar jendela, Michael tak bisa melihat Sing karena Sing menggunakan kekuatannya agar tak terlihat. Tak sampai di situ saja, Sing juga menjahili Michael yang saat itu sedang kasmaran dengan Kau, dengan menghipnotisnya seakan berada di kamar Kau. Tapi akhirnya kelakuan Sing dan Pamantat diketahui oleh Long dan menggampar Pamantat. Akhirnya mereka berdua pun merengek-rengek agar bisa dipertemukan dengan si Raja Judi dan tak akan pulang sebelum niat mereka terkabulkan. Sementara itu di sebuah penjara, musuh si Dewa Judi di film pertama dikunjungi anak angkatnya bernama Saddam Hussein. Kedatangan Saddam untuk memberitahukan bahwa ayahnya itu tak bisa dibebaskan bahkan dengan berbagai cara. Namun Saddam berjanji untuk menghancurkan nama baik si Raja Judi dengan mengaku-ngaku sebagai muridnya. Rencana Saddam ini dimulai dengan menyerang Michael di rumahnya, di mana saat itu Sing dan Pamantat juga masih berada di sana. Aksi tembak-tembakan pun terjadi di dalam rumah. Sing dan Pamantat yang tak menyadari itu masih santu-santu saja di posisi mereka, hingga sebuah peluru membolongi lengan Pamantat. Singkat cerita, kejadian ini membuat Long tertangkap sedangkan Michael berhasil kabur bersama Sing dan Pamantat ke rumah lama Michael. Malamnya, untuk mencari keberadaan Long yang terpisah, Sing kembali menggunakan ilmu gaibnya dan melihat bahwa Long dibawa ke sebuah bar. Singkatnya, mereka pun berhasil ke bar tersebut. Namun Michael dilarang Sing untuk masuk takut Michael ketahuan oleh anak buah Saddam. Di dalam, Sing yang mulai melihat-lihat petunjuk keberadaan Long mulai membuat hal konyol. Karena sok-sokan ngebos, jadi ya begitulah.
Mood Sing kemudian berubah karena melihat orang yang mirip sekali dengan wanita pujaannya. Ternyata dia adalah pemilik bar tersebut yang mengaku bernama Lo. Namun tiba-tiba Paman Tat juga datang. Tak ingin kesempatan itu berlalu begitu saja, Sing dan Paman Tat mencoba mendekati Lo. Tapi kelihatannya Lo ini lebih menyukai Paman Tat. Karena laki-laki dewasa yang memiliki perut buncit lebih menarik menurutnya. Pastinya gue banget kan, kata Paman Tat. Akhirnya yang jalan adalah Paman Tat, sedangkan Sing dicampakkan begitu saja. Bye-bye. Keesokan paginya ternyata Sing sangat bersedih karena wanita pujaannya dibawa Paman Tat dan meluapkan kesedihannya dengan bernyanyi. 更多凄凄慘慘的遭遇啊慘！你叫我啊？ Dan tak berapa lama datanglah Paman Tat menemui Sing yang ingin diajari ilmu gaib Sing. Sing yang awalnya kesal akhirnya bersedia membagi ilmunya. Hitung-hitung sekalian menghajar pamannya. 特異功能有三大禁忌：第一，不得用嚟揾錢作樂；第二，不得奸淫婦女。咁男人呢？男人得。由於你啱啱有咗特異功能，所以一定要做一個試驗先。點啊？喂，點解唔得嘅？仲話唔得，你專碎到九彩。 Singkat cerita, Paman Tat kembali ke rumah Lo. Sedangkan Sing dan Michael yang mengetahui nama gelar kesatrianya dipakai seseorang mencoba mendapatkan uang untuk menantang orang tersebut berjudi. Akhirnya, Sing dan Michael mendatangi tempatnya dulu biasa berjudi. Benar judi yang tak percaya dengan Michael mulai mempertanyakannya, hingga membuat Sing hampir muntah. 唔係，我返大陸做生意啊。 Tapi ujung-ujungnya mereka berdua berhasil ikut bermain. Pertarungan mereka kemudian dimulai. Untuk memenangkan pertarungan, Sing mencoba menggunakan kekuatannya. Namun mereka kaget karena kartu yang dirubahnya hanya bergambar setengah. Untung saat itu Michael memiliki ide membagi taruhannya bagi siapapun yang menyerah. Halo，大家投降輸一半，制唔制啊？幾好嘢，咁我唔去啦。 Dan pada ronde kedua, akhirnya Sing mendapat kartu bagus. Tapi ternyata semuanya juga mendapatkan kartu bagus, tinggal menunggu kartu penentuan selanjutnya. Melihat kartunya berakhir jelek, Sing kembali menggunakan ilmu gaibnya lagi. Namun karena kekuatannya yang terbatas, kartu kembali kurang cetak. Alhasil cara di ronde pertama pun digunakan. Namun salah satu dari mereka tak ingin menyerah dan menantang Sing membuka kartunya. 有投降，我就偏偏唔投降，邊有鋪鋪咁巧㗎？ Tak ingin kartunya diketahui, akhirnya Sing menelan setengah kartunya saja. Dan mereka pun dinyatakan pemenangnya. 三條煙啊！ Sedangkan Paman Tat yang berada di rumah Lo ternyata dijebak dan diserahkan kepada Saddam. 你個仆街啊！哎呀！ Akhirnya kekuatan gaib Sing tak bisa digunakan lagi. Karena ternyata Paman Tat melanggar pantangan saat di rumah Lo tadi. Keesokan paginya, Michael dan Sing menemui Saddam yang mengaku muridnya si Dewa Judi. Dan menantangnya untuk melihat siapa yang pantas diakui sebagai muridnya si Dewa Judi. Tentu saja Saddam bersedia karena momen inilah yang dia tunggu-tunggu. Singkat cerita, pertandingan mereka pun dimulai. Ternyata Saddam bermain curang dengan sebuah kamera yang bisa memprediksi kartu lawan. Akhirnya Michael harus kalah saat itu. 電腦分析6%係七，3%係 Jack，唔係七就係 Jack。呢鋪牌計牌計出錢，你都係條蛇。開嚟見我 two pair，冇可能，佢冇可能估到。
Belum puas membuktikan bahwa dia adalah muridnya dewa judi yang sebenarnya, Michael mencoba menelpon langsung dewa judi di hadapan pers. Namun saat pemantat dan Long ditodong, Michael terpaksa menghentikannya. Alhasil, yang dianggap murid dewa judi sekarang adalah Saddam. Keesokan paginya, Sing dan Michael yang sudah tahu Pamantat dan Long disekap berniat membalas dendam. Namun belum sempat beranjak keluar rumah, tiba-tiba Michael memukulnya karena tak ingin Sing ikut terlibat masalahnya. Saat Sing sadar, kau tiba-tiba muncul dan menunjukkan surat dari Michael. Dan berencana menyusul Michael untuk menyelamatkan Long dan Pamantat. 你已經冇晒第二功能，千祈唔好追你，因為佢哋實在太危險。好高興認識你。 Sementara itu, Michael yang hanya memiliki modal kecil mencoba bermain kecil terlebih dahulu. Hingga akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang dan berhasil mengelabui kamera Saddam. 旁邊啲人睇到以為係煙屎添啊！Sementara itu juga, Sing dan Kau ternyata sudah berhasil menyusup ke kapal mencari Pamantat dan Long. Saat sedang mencari Pamantat, Sing tak sengaja lagi bertemu dengan Lo. Ternyata benar, Lo memang gadis idaman yang dicari Sing selama ini. Nama sebenarnya adalah Meng Lo. Meng Lo akhirnya menceritakan keadaannya yang dipaksa oleh Saddam untuk menjebak Pamantat, hingga membuat kekuatan Sing hilang. Akhirnya, untuk mengembalikan kekuatan Sing yang hilang, Meng Lo kemudian memperkosa Sing habis-habisan, hingga menyisakan bekas ciuman yang sangat banyak di muka Sing. Karena kekuatannya sudah kembali, Sing langsung saja bergegas ke meja judi untuk membantu Michael. Ternyata Saddam juga sudah mempersiapkan orang yang juga memiliki kekuatan seperti Sing. Dia adalah Tai Quan. Belum apa-apa, Sing sudah dihipnotis duluan sama si Quan dan berhalusinasi sedang bermain biola. Karena saat itu Michael sedang taruhan dadu, Sing mencoba membantu. Tentu saja Quan tak ingin Michael menang. Akhirnya adu kekuatan pun dimulai hingga menghancurkan dadunya sendiri. Karena tak ingin Quan mengganggu permainan Michael, akhirnya Sing mengkadalinya seperti ini. Dan setelah itu menghipnotisnya juga. Singkat cerita, akhirnya Michael berhasil mengumpulkan cukup uang untuk dapat ikut bermain di meja judi utama. Permainan mereka pun dimulai. Awalnya Michael menyuruh Sing menghancurkan kamera pengintai Saddam agar dia tak kembali dicurangi. Hingga Saddam terpaksa menggunakan jasa Quan. Michael yang sudah tahu kekuatan Quan kemudian membulinya seperti ini. Alhasil Michael pun menang banyak saat itu.
Karena lawan lain yang sudah pada menyerah, akhirnya Sadam memasukkan Kwon untuk ikut bermain. Begitu pula dengan Michael yang mengajak Sing. Mereka berempat kemudian saling bersih tegang. Kwon merubah kartu Michael dengan angka 2, sedangkan Sing merubah kartu Sadam dengan gambarnya. Asam putu maco lagi. Kini kartu yang belum dibuka adalah milik Kwon dan Sing sebagai penentuan. Kwon membuka kartunya dan berhasil mendapat kombinasi full house. Dan saat membuka milik Sing, ternyata kombinasi kartunya adalah strike flush. Tentu saja Sing lah pemenangnya. Sadam yang tak terima dikalahkan berniat membunuh Sing dan Michael. Untung saat itu Long dan adiknya datang membantu. Sing yang kabur bersama Menglo dikejar dan berhasil mengalahkan mereka semua. Sedangkan Michael mengejar Sadam dan berhasil memaksanya mengakui kejahatannya. Beberapa hari berikutnya, Sing dan Menglo berhasil pacaran, sedangkan Michael berpacaran juga dengan Kau. Akhirnya film pun diakhiri dengan kedatangan sang dewa judi. Tamat. Oke lah bosku, itu ya rekap alur cerita film God of Gambler 2. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan semoga kalian terhibur. Terus dukung saya dengan like, komen, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.